Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya bersyukur untuk kesempatan bisa melayani saudara di tempat ini. Minta waktu sedikit saya ini in case. Ya, tapi kayaknya cukup. Saya di GRI Emily di Eropa sedang eksposisi kitab Keluaran ya. Jadi kayaknya cukup sih. Thank you. Saya pikir akan teruskan bagian ini. Thank you. Mari kita membuka dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita membuka Keluaran pasal 20. Kita bisa membaca dari kami sampai di perintah ketiga keempat ya, tapi saya pikir kita baca lagi dari ayat 1. Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah, saya baca dari ayat 1. Kita bisa membaca bergantian, sudah baca yang genap. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara bisa berdoa untuk diri saudara masing-masing, berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga mendoakan saya. Mari kita buka suara sekali lagi. Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Kami berharap bukan kami dengan kekuatan pikiran kami, tapi Roh-Mu yang kudus boleh memimpin baik pikiran maupun hati kami, supaya kami boleh diterangi dan kami boleh mengerti, mengenal Engkau, melakukan kehendak Tuhan di dalam keseharian kami. Kiranya Engkau menguduskan kami semua, memberkati juga hamba-Mu, memberi kasih karunia melayakkan, dan perenungan ini menjadi perenungan berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin sedikit pengulangan deh saya, karena hari ini kita langsung masuk ke hukum yang ketiga. Tapi biasanya orang ada kesan 10 perintah Allah ini seperti kayak batasan-batasan di dalam Christian religion ya, which is salah sama sekali gitu. Tafsiran yang keliru ya kalau kita melihat kekristenan itu sebagai larangan-larangan ini dan itu, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Itu typical outsiders perspektif ya, typical perspektif orang luar gitu sebetulnya. Kalau kita yang di dalam harusnya kita nggak berpikir seperti ini gitu. Sudah dari ayat pertama saja di situ beritanya di sini ya, itu adalah berita pembebasan, berita keselamatan ini. Berita keselamatan ini mendahului hukum yang diberikan oleh Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. So, di dalam hal ini Injil itu mendahului Taurat di sini ya. Injil mendahului Taurat. Coba sudah pikirkan kalau ini dibalik kan jadi kacau ya.
Maksudnya diberikan Taurat dulu, terus kemudian kalau kamu melakukannya, ya nanti saya pikir-pikir lah, mungkin saya akan membebaskan kamu. Kan bukan itu ya, saya kekristenan bukan itu loh. Kekristenan itu justru diberi Taurat untuk dilakukan karena sudah terlebih dahulu dibebaskan. Hanya orang yang dibebaskan, hanya orang yang diselamatkan yang bisa menaati Taurat. Kalau saudara dan saya nggak ditebus, keluar dari perbudakan dosa, ya nggak mungkin kita tertarik untuk melakukan firman Tuhan ya, nggak tertarik gitu. Tapi persoalannya begini ya, kalau sudah dibebaskan, sudah diselamatkan masih nggak tertarik juga, itu kan aneh ya, aneh gitu. Kalau kita sudah dibebaskan, sudah dikeluarkan dari perbudakan, tapi kita masih melihat rentetan ini ya, perintah-perintah ini sebagai sesuatu yang membebani kita ya, itu aneh gitu. Yang jadi pertanyaan sebetulnya betul sudah dibebaskan atau belum ya? Sudah diselamatkan atau belum? Karena ada tanda ya orang yang diselamatkan, ada tanda orang yang dibebaskan, yaitu suka melakukan Taurat, demikian kata pemazmur misalnya, merenungkan siang dan malam. Maksudnya istilah merenungkan siang dan malam, delightfully di situ ya, kesukaannya itu bukan cuma merenungkan terus melupakan, nggak ada konsep itu di dalam Alkitab. Merenungkan itu berarti juga termasuk di dalam kehidupan kemudian melakukannya gitu. Bukan cuma merenung, memang dasarnya orang suka merenung gitu ya, suka ngelamun-ngelamun terus kemudian kali ini ngelamunnya tentang Taurat dan sebagainya. Bukan di dalam pengertian itu saya. Merenung itu ada arti yang sangat dalam ya waktu dipakai di situ. Termasuk juga ketaatan seseorang kepada apa yang direnungkan itu gitu. So kita melihat di sini ya, orang yang diselamatkan, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu ada ketertarikan untuk melakukan Taurat. Ada bidat namanya antinomianisme ya, bidat ajaran sesat ya. Mengatakan bahwa kalau kita sudah percaya, kita akan dibebaskan dari dosa, maka kita nggak perlu lagi ada hukum gitu. Nggak perlu lagi ada hukum. Itu bukan ajaran Alkitab ya. Teologi Reform berhati-hati sekali ya dengan ajaran seperti ini. Kedengaran seperti kayak Kristen gitu, padahal itu ajaran bidat gitu. Memang kita mesti jelas ya, saya ini klarifikasi, bukan saudara diselamatkan karena melakukan Taurat, memang bukan gitu. Kita diselamatkan karena Kristus, karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib itu. Kristus justru membebaskan kita dari dosa ya, supaya kita mulai tertarik sekarang untuk melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang bersyukur, orang yang bersyukur itu mengekspresikan ucapan syukurnya itu melalui ketaatan kepada Taurat. Hati-hati saya dengan semacam kekristenan yang sebetulnya bukan kekristenan, ya, bukan kekristenan. Mengajarkan bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus nggak perlu lagi ada hukum. Itu ajaran sesat, saya. Itu ajaran sesat itu. Nah, sudah melihat di dalam bagian ini ya, ini kan ya kita setelah New Testament, setelah perjanjian baru juga masih mengkhotbahkan 10 perintah Allah kan. Saya nggak tahu saudara latar belakang gereja dari mana ya. Mungkin nggak semua juga dari gereja ini, ada yang dari gereja lain. Saya percaya gereja lain juga mengajarkan 10 perintah Allah gitu. Pertanyaannya untuk apa gitu kan? Bukannya kita sudah perjanjian baru, harusnya nggak perlu 10 perintah Allah gitu. Ternyata toh masih diajarkan juga. Ini berarti apa sih? Berarti sekali lagi ya, kita melihat orang yang sudah ditebus, ya, dikeluarkan, ini dia mengerti apa artinya pembebasan dikerjakan oleh Tuhan. Justru adalah orang-orang yang boleh menaati firman Tuhan, ya, perintah Tuhan. Saya di Eropa sudah membahas ini, bagian ini saya nggak mau terlalu banyak pengulangan, jadi konsentrasi kita di hukum ketiga dan keempat sebetulnya. Tapi kalau sudah baca 1 dan 2 itu diberikan ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini pun juga sebetulnya adalah pembebasan, berita pembebasan. Perintah yang sebetulnya juga membebaskan kita. Di dalam pengertian apa? Di dalam pengertian bahwa karena waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya Allah, ya hidup kita itu bebas gitu. Tapi kalau kita memberi diri kita dikuasai oleh idol, dikuasai oleh berhala-berhala, ya kita balik lagi kepada penjajahan sebetulnya gitu. Balik lagi kepada perbudakan. Karena nggak ada idol, nggak
Nggak ada berhala itu yang sifatnya membebaskan, itu nggak pernah ada, nggak ada itu gitu. Suatu di sini dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bukan karena Tuhan iri lah, terus insecure lah apa ya? Bukan, salah mengerti. Ini adalah untuk saudara dan saya demi kebaikan kita. Karena waktu kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya Allah, ya kehidupan kita itu berbahagia karena kita menikmati kebebasan. Saudara dan saya diundang untuk bebas mencintai Tuhan. Orang yang hidupnya mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu bahagia saya hidupnya gitu. Orang yang nggak mampu mencintai Tuhan, nggak mau mencintai Tuhan dan malas mencintai sesama, nah itu kehidupannya miserable sebetulnya. Itu kehidupan orang kasihan sebetulnya itu. Jangan dibalik ya saya. Seperti kayak Tuhan itu desperately ya, sangat membutuhkan kita gitu. Nggak ada saya. Tuhan membutuhkan kita. Tuhan perlu apa dari kita? Apa yang ada pada saudara dan saya yang Tuhan nggak ada gitu? Memang apa sih? Apa yang ada pada saudara dan saya yang Tuhan nggak punya gitu? Nggak ada kan saya. Hidup saudara pun juga sebetulnya itu dari Tuhan. So Tuhan perlu apa memang dari kita? Tapi kalau kita boleh mengasihi Dia, ya, kalau kita boleh melayani Dia, boleh beribadah kepada Dia, ya, boleh mengasihi Dia di atas semua yang lain, boleh mengasihi sesama. Nah itulah sebenarnya pembebasan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita gitu. So jangan lihat ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang even ya again membebaskan kita sebetulnya gitu. Nah di situ sebenarnya kita akan waktu mengerjakan pekerjaan Tuhan, waktu menaati firman Tuhan, itu betul seperti dikatakan Mazmur 1 ya, kesukaannya, ya, kesukaan, bukan yang kewajibannya, loh kan lain ya sebenarnya. Berbahagialah dia ya orang yang kewajibannya dalam kewajibannya, nggak ngomongin kewajibannya, ngomongin kesukaannya, saudara, kesukaan ya. Saudara kalau makan makanan yang saudara suka, saudara nggak bilang saya wajib makanan ini, wajib itu, saya harus itu aneh gitu, aneh. Kalau saudara apalah misalnya ya bepergian gitu, pergi ke satu tempat yang saudara suka, traveling atau apa, saudara juga nggak pakai istilah wajib gitu ya. Saya harus ini, saya menyangkal diri untuk pergi. Itu aneh, saya kayak begitu tuh aneh gitu. Maksudnya apa ya gitu? Terus saudara ini pasangan suami istri, saya kayaknya jamnya nggak sekarang ya, wajib ini kayaknya saya mesti peluk kamu gitu ya. Sekarang sudah jadwalnya gitu. Mari berpelukan karena ini satu kewajiban. Itu aneh, saya aneh gitu. Itu hubungan yang luar biasa aneh gitu. Kalau kita di dalam kehidupan Kristen kita mengikuti Tuhan, katanya kita dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, tapi isinya cuma kewajiban, keharusan. Ya ini aneh, saya aneh. Berarti ini nggak bertumbuh, gitu. Nggak bertumbuh. Ya. Orang yang bertumbuh itu waktu menaati Firman Tuhan, waktu dia melakukan pekerjaan Tuhan, waktu dia beribadah, waktu dia mempelajari Firman Tuhan, waktu dia berdoa, waktu dia berpuasa, dan seterusnya itu kesukaannya ya adalah kesukaannya, bukan kewajibannya, bukan saya bukan mengatakan di dalam dunia ini nggak perlu ada kewajiban, bukan itu poin saya. Kita tahu kita ini lemah ya, ada hal-hal yang memang ya kita ini memang mesti mewajibkan diri dan kita mesti memaksa ya, memaksa diri kita gitu. Menyangkal diri dan sebagainya, itu realistis betul. Tapi kalau di dalam pengikutan kita isinya semuanya adalah penyangkalan diri yang berat, ya, keterpaksaan, ya, kasih kolektor ya terpaksa, gitu ya, mengunjungi orang lain ya terpaksa, datang kebaktian ya terpaksa, gitu ya, ini mendidik anak terpaksa, semuanya terpaksa. Begini bagaimana ya, saya ini bingung gitu. Sebetulnya ada cinta kasih Tuhan yang membebaskan atau tidak di dalam kehidupan kita, itu kan pertanyaannya ya. Demikian juga waktu dikatakan di situ jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan seterusnya. Ini kan bicara tentang berhala ya sebetulnya. Kenapa jangan ada berhala? Sekali lagi ya, ya karena berhala itu menghancurkan kehidupan kita, berhala merusak kehidupan kita demi kebaikan kita. Nah sekarang kita masuk ke hukum yang ketiga ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah hukum ketiga ini saya kalau kita baca secara sederhana ya, ini sebetulnya tentang apa sih? Kadang-kadang ditafsir agak sedikit reduktif ya, sempit ya, kurang kena substansi gitu. Biasanya kita
waktu baca bagian ini nggak harus salah sih saya baca tafsiran ini nggak harus salah gitu ya, tapi kita mengaitkan dengan misalnya ya jangan sembarangan pakai nama Tuhan ya, sedikit-sedikit lupa terus ngomong nama Tuhan gitu misalnya, itu kok gampang sekali gitu ya. Atau false swearing ya, saudara menyatakan sesuatu gitu dengan pasti terus bawa-bawa nama Tuhan padahal nggak perlu. Jadi ini sembarangan pakai nama Tuhan di dalam pengertian yang profan ya, di dalam pengertian yang nggak ada perlu ya bawa-bawa nama Tuhan di situ itu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat bagian ini ya, artinya itu lebih dalam. Ya memang menyebut nama Tuhan, pakai nama Tuhan sembarangan itu sesuatu yang nggak oke lah, saya memang gitu ya. Kita nggak boleh lightly pakai dengan sembarangan secara enteng ya menyebut nama Tuhan itu. Tapi apa sih sebetulnya inti daripada hukum ketiga ini ya? Saya pinjam misalnya pakai Fredheim ya. Fredheim ini seorang penafsir Exodus ya. Tentu kita pakai buku itu nggak harus setuju semua teologinya ya. Ini kalimat yang nggak perlu sebetulnya. Mana ada sih saya buku yang kita setuju semuanya gitu kecuali Alkitab gitu. Nggak harus sih setuju semuanya. Tapi ini komentar yang baik ya, yang kita bisa belajar. Dia bilang ini adalah tentang reputasi ilahi ya, tentang divine reputation, hukum yang ketiga. Mungkin kita bikin ilustrasi atau penjelasan dulu ya, supaya kita tahu ini di dalam manusia, kehidupan manusia ya. Kadang-kadang atau mungkin bahkan sering ya, itu bisa ada gosip ya, gosip. Gosip itu bisa menghancurkan karakter seseorang secara nama gitu ya. Orang pakai istilah asasinasi karakter gitu, pembunuhan karakter dengan membicarakan hal-hal yang dipelintir akhirnya jadi nggak karu-karuan ya. Kemudian orang itu kena fitnah, itu merusak ya, merusak standingnya orang itu di society, di gereja ya, di keluarga gitu. Namanya jadi rusak ya, karena apa ya? Karena dia dibicarakan dengan tidak benar gitu. Ya, kita tahu seringkali kalau di dunia politik ya, itu ada namanya black campaign. Jadi cara untuk mengalahkan kompetitor, saingan bagaimana? Ya sudah jelek-jelekin ini ya. Kasih daftar ini ya. Seringkali kemudian yang nggak ada dasarnya gitu. Ya, mungkin bukan cuma di dunia politik kali ya, mungkin di dunia kerja. Hopefully nggak terjadi di gereja ya, kalau di gereja kacau ini. Di dunia kerja orang bagaimana mengalahkan kompetitor ya, mungkin nggak cukup dengan hanya kasih tahu bahwa produk kita itu bagus ya. Produk kita bagus, produk itu jelek gitu. Produk ini bagus, produk itu jelek gitu. Kayaknya biasa lah kayak begini ya, praktek kayak begini mungkin kita lama-lama juga nggak ada yang aneh lah kayak begini, semua orang juga melakukan itu gitu. Tapi sepertinya sulit ya untuk keluar daripada kebiasaan untuk menjelek-jelekkan yang lain gitu, menjelek-jelekkan yang bukan kita ya. Kadang waktu kita menjelek-jelekan orang lain ya, mungkin nggak harus benar-benar kepingin supaya dia itu hancur gitu ya, tapi simply supaya saya kelihatan lebih kinclong gitu ya, supaya lebih menarik, lebih shining. Tapi terus kemudian dengan menghantam orang lain gitu, untuk apa ya kayak begini ya? Akhirnya namanya orang lain itu rusak gitu, rusak. Nah kita waktu nama kita sendiri rusak, waktu kita sendiri nama rusak gitu ya, kita gak seneng gitu. Lalu kita kepingin ada pembersihan nama gitu. Saya percaya konteks ini sudah sangat mengerti kan ya. Nah sekarang ini ya, ini prinsip yang sama sih ya, sama itu, mirip lah at least ya. Bagaimana ya dengan nama Tuhan? Nama Tuhan itu juga bisa rusak kayak begini loh. Itu maksudnya saya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. Jangan merusak reputasi nama Tuhan. Kita sendiri nggak mau kan ya kalau nama kita dirusak reputasinya gitu, digosipin yang bukan yang sebetulnya loh kapan deh saya melakukan itu gitu. Ini kok orang
jahat ya bicara seperti ini tentang kehidupan saya. Lalu bagaimana dengan nama Tuhan? Pertanyaannya kan ya. Bagaimana dengan nama Tuhan? Kenapa saya ini penting ya? Ya mungkin jawaban pertama ya dia Tuhan. Tuhan lebih besar, lebih penting namanya ya, lebih kudus daripada nama saudara dan saya. Itu jawaban paling sederhana ya. Tapi sebetulnya saya kalau kita membaca di dalam konsep Alkitab, di dalam pengajaran Alkitab, ya itu alasan itu harusnya sudah cukup juga ya. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana nama Tuhan itu seharusnya itu diperkenalkan, dideclared ya, dideclared throughout all the earth. Bahkan di dalam kitab Keluaran ya, kita baca aja ya. Keluaran 9 ayat 16. Mari kita baca bagian ini ya. Keluaran 9. Kita membaca 9 ya. Keluaran 9. Kita membaca ayat yang ke-16, saya akan bacakan ya. Ayat yang ke-16. 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanmu dan supaya namaku, nama Tuhan, dimasyurkan di seluruh bumi, dideclare di seluruh bumi. Nah sekarang coba sudah bayangkan ya, kalau nama Tuhan mesti dideklarasikan, mesti dimasyurkan di seluruh bumi, tapi ternyata nama itu adalah nama yang buruk gitu, nama yang rusak. Ya, gimana ya jadinya? Ya mungkin dideklar juga, tapi dideklar orang jadi benci ya dengan nama Tuhan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ya bagaimana nama Tuhan bisa rusak kayak begitu, reputasi rusak itu bagaimana gitu? Nah ini yang penting saya, yaitu melalui kehidupan orang-orang Kristen yang merusak nama itu gitu. Melalui kehidupan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan tapi sebetulnya sedang merusak nama Tuhan gitu. Itu bikin orang gak bisa percaya Tuhan saya. Orang itu paranoid dengan Tuhan ya. Orang itu jadi jengkel dengar nama Tuhan. Sudah beberapa bulan ini kita ini sudah lewat berapa bulan sih ya. Ini sudah agak berita basi, tapi di Jerman itu lagi ada skandal saya skandal di gereja ya. Biasanya sudah tahu skandal itu skandal sexual abuse dan sebagainya. Kita tahu ya saya ini worldwide itu gereja Roma Katolik ya, banyak sekali case, orang itu kecewa sekali gitu karena banyak sekali skandal ya. Ini pedofilia lah dan seterusnya ya. Lalu terus kemudian beberapa bulan lalu ini ternyata orang mulai masuk studi ya, ini gereja Protestan ya. Gereja Protestan. Setelah dibongkar arsipnya dan sebagainya, ternyata saya gak kalah skandalnya. Wah, was like shock kayak saya itu shock gitu selama ini. Karena ya society itu pikir ya ini sudahlah last kepercayaan gitu ya. Kalau gereja Roma Katolik kita sudah tahu lah bagaimana. Mungkin pergi ke gereja evangelis, pergi ke gereja Protestan masih bisa dipercaya. Ternyata saya di dalamnya juga ada persoalan yang gak kalah gitu ya. Sama gitu. Memang sih itu state church ya, terutama gitu state church. Tapi kita nggak bisa ini memukul kekristenan secara keseluruhan ya. Kita nggak bisa bilang itu kan state church, kita main free church lain. State church ya begitu memang. Kita kan free church memang lain. Nggak bisa ya. Itu memukul semuanya ya. Makin nggak ada kepercayaan terhadap gereja, makin nggak ada kepercayaan terhadap Tuhan. Nah ini ya saya, ini yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bukan cuma soal ngomong, bukan cuma ngomong. Kalau ngomong itu gampang diselesaikan. Iya, mulai sekarang saya nggak akan tulis GBU, saya akan tulis God bless you. Ya, nggak ada lagi singkatan-singkatan. Karena itu seperti menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya nggak akan ngomong lagi PTL, saya akan tulis praise the Lord. Saya spell satu-satu ya, meskipun saya ini orang sibuk loh, tapi saya akan tetap spell out gitu misalnya. Itu mah gampang, saya ngerjain itu gampang sekali. Oh, nggak terlalu sembarangan ya. Sekarang kamu sudah improve ya dengan sebut spell out nama Tuhan, nggak singkat-singkat. Itu gampang sekali saya mengerjakan itu. Yang lebih menjadi tantangan adalah bagaimana kehidupan saudara dan saya ya, yang indeed nggak sempurna ini, yang perlu pengampunan Tuhan.
Tapi ya tetap diperintahkan untuk tidak merusak kemuliaan nama Tuhan. Karena dosanya besar ya saya, dosanya besar. Orang yang merusak kemuliaan nama Tuhan itu menghalang-halangi orang itu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sedang dideklarasikan ke seluruh dunia itu ya, akhirnya namanya rusak saya, namanya rusak. Seperti kayak saudara dan saya, kalau nama kita dirusak ya, kata orang lain namanya dirusak. Nah, kita jadi mulai mikir, saya mau nggak ini ketemu sama dia? Katanya dia itu reputasinya gini ya. Saya dia ini ketemu, nah ini apa ini? Jangan-jangan pinjam uang habis ini gitu ya. Nah, karena saudara sudah diindoktrinasi, ini orang suka pinjam uang nggak bayar, pinjam uang nggak bayar, kayak sudah ketemu pinjam uang jangan-jangan. Gitu. Jadi malas berelasi dengan dia gitu. Atau mungkin saudara yang digituin gitu. Nah sudah bisa bayangin kalau Tuhan deh saya, itu kena difamasi seperti itu ya, namanya di-defame ya. Lalu orang mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang dipercaya, orang Kristen yang kayak gitu. Males lah saya. Dengan saya ateis ya, tapi saya at least nggak nipu orang kayak begitu loh. Saya kerjanya beres, ya. Saya bayar pajak, nggak kayak itu. Mengaku orang Kristen, katanya nama Tuhan, pergi ke gereja, tapi apa gitu. Menakutkan deh saya sebetulnya ini, menakutkan. Maka jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kekristenan itu bukan cuma soal mulut saya, bukan gitu. Kekristenan bukan retorika, bukan ya. Kekristenan bukan ngomong doang gitu. Kekristenan itu adalah keseluruhan hidup itu. Apa artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu artinya apa gitu. Tapi mungkin seperti dikatakan Calvin ya, Calvin again mengajak kita setiap kali merenungkan setiap bagian, dia mengingatkan bukan cuma tentang larangan hal yang nggak boleh, tapi terutama sebaliknya itu apa gitu. Sekali lagi ya saya, kan di sini bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau jangan ini, lalu saudara dan saya itu diajak berpikir sebaliknya itu apa gitu. Ya berarti panggillah, sebutlah nama Tuhan dengan hormat, dengan pujian ya. Kita nggak bisa hanya dengan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, terus kita pikir kita sudah menaati. Atau saya ambil yang inilah saya apa? Saya ambil yang lebih jelas deh. Jangan membunuh gitu misalnya, jangan membunuh. Terus saya pikir, siapa ya yang membunuh gitu? Saya membunuh nyamuk aja seringkali gagal gitu, apalagi membunuh manusia. Kapan saya membunuh manusia itu? Saya dari muda ini sudah mentaati dan likely sampai mati saya bakal taat terus gitu. Nggak ada failure sama sekali ini. Jangan membunuh, nggak akan pernah saya membunuh orang gitu ya. Terus kita pikir kita nggak membunuh orang berarti sudah menaati perintah ini gitu. Tapi bukan cuma tidak membunuh maksudnya. Apakah kehidupan kita juga berbagi kehidupan ya untuk kehidupannya orang lain? Itu maksudnya jangan membunuh. Apakah saudara itu promote kehidupannya orang lain supaya lebih flourish kehidupannya gitu? Itu artinya jangan membunuh. Kalau cuma jangan membunuh, nggak membunuh gitu ya. Tapi ada orang yang sudah mau mati, saudara biarin mati juga gitu. Ya saya nggak bunuh sih ya, dia sudah mau mati, saya nggak bikin dia lebih cepat matinya gitu. So saya ini taat kepada Tuhan gitu ya, karena dia sudah mau mati, toh saya nggak cepetin gitu misalnya ya. Lah, jadi berarti saya sudah taat gitu. Ada orang yang sudah mau mati, kita juga nggak tertarik juga untuk meringankan penderitaannya, untuk besuk dia, untuk mendoakan dia dan sebagainya. Tapi saya nggak bunuh dia loh, saya nggak bunuh dia, matikan karena penyakitnya, bukan karena saya. Itu kan salah dia, urusannya dia gitu. Saya nggak pernah membunuh gitu. Lalu kita sudah taat. Saya pikir bukan itu ya kekristenan, bukan itu loh saya kekristenan. Kekristenan itu adalah saudara berbagian di dalam kehidupannya orang lain. Ya. Bukan cuma nggak membunuh dia, tapi tanda kutip ya memberi kehidupan gitu. Ini saya pakai tanda kutip ya, karena yang bisa memberi kehidupan sebenarnya cuma Tuhan. Nah, kita nggak mungkin bisa memberi kehidupan. Tapi kita menjadi orang yang membuat kehidupan orang lain itu flourish. Itu namanya jangan membunuh gitu. Nggak cukup hanya dengan tidak membunuh, tapi kita sendiri juga nggak share kehidupan kita supaya bisa dinikmati ya di dalam kehidupan orang lain gitu. Nggak cukup sebetulnya. Nah, sama ya. Waktu kita bilang di sini jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu berarti oposisinya apa? Perintah positifnya apa? Perintah positifnya yaitu saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan.
kita ini seringkali lebih tertarik dengan keharuman nama kita ya, daripada keharuman nama Tuhan itu. Kita ini orang Asia, itu ada ini tulisan sudah puluhan tahun lalu saya. Orang membedakan apa itu society itu. Ada society spektrum apa ini ya, guild society namanya ya. Guild society benar salah ya, itu guild. Ya misalnya ada penjara gitu ya, orang yang salah dihukum ya, pengadilan gitu ya, itu guild society itu. Nah sudah di sini aja sudah mulai tahu ya, pengadilan, ngomongin pengadilan di Indonesia, ngomongin benar salah, kayaknya bukan kategori di sini. Lalu apa yang biasa di Asia? Di Asia biasanya itu lebih suka dengan honor shame culture gitu, honor shame. Enggak bilang benar salah, tapi ngomongnya itu malu atau enggak ya. Mungkin kita mendidik anak juga. Lu jangan malu-maluin orang tua, jangan malu-maluin kan saya. Kita jangan, lu jangan enggak benar, oh gitu. Oh, jangan enggak benar. Oh, ini berarti ini ya, lain gitu. Jangan malu-maluin karena muka itu penting ya saya. Muka untuk orang Asia itu penting gitu. Saya bukan mau mengatakan bahwa kayak ini apa honor shame society kayak lebih rendah, yang benar guild society. Bukan itu saya poinnya, bukan di sana gitu. Masing-masing ada tempatnya gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah waktu kita orang Asia ini lebih apa itu, lebih urusannya dengan honor shame ya. Makanya kita takut dihina ya saya. Orang Asia itu, wah saya boleh miskin, saya boleh kurang, tapi saya jangan dihina gitu ya, karena dihina itu sangat menyakitkan gitu, sangat menyakitkan untuk honor shame society gitu. Again, tadi saya bilang ada tempatnya, tapi pertanyaan gini loh saya, yang dijaga ini honor shame-nya siapa gitu? Muka itu penting, ya oke lah, muka itu penting, muka itu penting. Pertanyaannya, mukanya siapa? Mukanya siapa? Muka saya gitu. Mukanya siapa sih? Muka keluarga saya gitu. Muka apa? Muka company saya gitu. Muka tempat saya kerja atau muka gereja saya atau mukanya siapa ya sebetulnya itu? Kalau di dalam Alkitab kan jelas ya, carilah muka Tuhan. Itu urusan honor shame society saya sebetulnya. Carilah wajah Tuhan itu. Mukanya Tuhan. Tapi di dalam kehidupan perhaps kita nggak terlalu peka ya saya dengan mukanya Tuhan. Kita peka dengan muka kita sendiri gitu. Kita peka dengan muka kelompok kita sendiri gitu. Wah kalau terganggu kita nggak terima gitu. Mukanya orang reform, waduh itu harus dijaga gitu ya. Ini at stake ini reputasinya gitu. Mukanya Tuhan, ini loh saya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama keluargamu dengan sembarangan. Bukan nama keluargamu. Nama keluargamu sih reputasinya memang ya penting juga, tapi enggak sepenting reputasi nama Tuhan. Kalau nama Tuhan itu rusak, itu menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Tuhan. So, sekali lagi ya, tadi saya tanya, jadi oposisinya apa dong? Sebaliknya apa? Sebaliknya saudara dan saya diundang untuk hidup memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Sederhana ya, saudara. Seperti kayak, oke, saya balik ilustrasi lagi ya, saudara, dengan orang, kalau kita nggak menjelek-jelekkan dia lalu apa gitu ya? Ya kita bicara yang baik tentang dia gitu. Kita bicara yang baik tentang dia. Dan bukan bicara baik tentang dia waktu dia ada di situ, itu namanya sih menjilat gitu ya. Bukan itu poinnya gitu. Terutama adalah waktu dia nggak ada di sana gitu. Saya coba ini ya, saya terjemahkan gitu ya. Bukan saudara memuji Tuhan. Ya memang Tuhan nggak ada sih, dia kan maha hadir, tapi kita memuji Tuhan. Padahal kita memuji Tuhan ya, lu memuji Tuhan waktu Tuhan memang hadir di situ ya, secara khusus waktu kebaktian. Ya iyalah orang Tuhan ada di sini gitu ya. Sekali lagi ya, saya bukan berarti terus kemudian Tuhan nggak ada di tempat lain, bukan itu poin saya. Tapi kan memang betul kan Tuhan hadir secara khusus kan ya, ada kehadiran Tuhan secara khusus. Tapi di dalam saat-saat di mana mungkin ya
Sebetulnya Tuhan juga bukan nggak hadir sih, Tuhan hadir juga. Tapi kita nggak terlalu sadar bahwa Tuhan hadir di sana. Nah itu pertanyaannya. Waktu kita seperti kayak nggak terlalu sadar Tuhan hadir di sana, kita juga memuji nama Tuhan ya. Waktu sudah bisnis, waktu sudah traveling ya. Ini kan bukan urusan ibadah seperti ibadah minggu kan, memang bukan gitu. Sudah membicarakan kebaikan Tuhan ya. Itu pertanyaan sederhana saya. Ada kesaksian nggak sih di dalam kehidupan kita? Gitu? Kesaksian tentang kebaikan nama Tuhan maksudnya. For sure saya percaya kehidupan kita bukan nggak cerita sih. Kita pasti cerita lah. Kita ini orang Asia banyak cerita gitu. Orang nggak minta diceritain aja kita cerita gitu ya. Kita memang senang cerita gitu. Senang cerita gitu. Kita mesti sabar juga dengar ceritanya orang lain deh. Itu juga bagian dari pembentukan juga. So, kita saling menceritakan gitu. Tapi kita menceritakan apa gitu? Apa yang keluar dari mulut kita? Menceritakan apa gitu? Menceritakan problem, menceritakan keluh kesah. Ya, ada tempatnya, nggak harus salah sih ya. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita semuanya keluh kesah, problem ya, urusan keluarga, terus ya. Kapan ya saya cerita tentang kebaikan Tuhannya itu kapan gitu? Atau itu bukan genre kita gitu ya. Kita ini orang reform, nggak banyak kesaksian gitu. Kesaksian tuh grup lain. Kita orang reform khotbah bawaannya itu. Ketemu orang lecturing. Waduh. Itu namanya reform, lecturing others gitu ya. That is our nature itu. Wah, masalah saya kayak begini ya. Ini bukan untuk grup tertentu loh, saya ini bukan untuk orang Kristen tertentu. Lalu Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hai orang-orang dari denominasi itu loh, kok dari denominasi itu? Nggak ngomong orang denominasi itu, ini tuh semua orang Kristen. Semua orang percaya diundang untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan kata lain diundang untuk menyaksikan kebaikan nama Tuhan. Gak peduli ini siapapun deh, orang Kristen dari gereja manapun. Sudah diundang untuk membicarakan kebaikan Tuhan. Ada tempat nggak ya untuk ini gitu dalam kehidupan kita ya? Karena kita bukan cerita kebaikan Tuhan, kita kadang bicara tentang kalau nggak keluh kesah problem kita ya, sakit hatinya kita gitu. Again, ada tempatnya lah, katakanlah ada tempatnya ya. Tapi ini terus gitu. Atau kalau enggak, ya bicara yang positif, perhaps bukan bicara tentang keluh kesah, tapi bicara tentang keberhasilan, tapi juga keberhasilan kita juga. Gak terlalu ada Tuhannya juga. Kita bicara berapa susahnya kehidupan ini, bagaimana akhirnya dengan kekuatan kita, lalu kita bisa overcome kesulitan itu. Mana Tuhannya saya? Gak ada. Tuhannya cuma footnote kecil ya. Footnote kecil gitu. Kecil, masih pakai kaca pembesar lihatnya. Orang gak jelas banget dia Tuhan di sana. So, sudah sekali lagi ya, diajak di sini waktu merenungkan perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini dalamnya sebetulnya juga ada pertanyaan, sudahkah saudara dan saya memuliakan nama Tuhan? Dan bukan cuma di gereja, tapi juga di dalam keseharian kita. Sudahkah kita membicarakan kebaikan, kemuliaan nama Tuhan juga di dalam keseharian kita? Bukan secara klise, saya bukan gitu. Bukan secara retorik atau kayak ulang-ulang padahal nggak dari dalam hati. Bukan itu, tapi benar-benar dari keterharuan yang dalam dari kehidupan kita. Memang kita tersentuh kehidupannya oleh kebaikan Tuhan gitu. Dan bukan selalu tersentuh oleh kesakitan tersentuh ya. Tersentuh oleh selalu perkataannya orang lain yang menusuk, sudah tersentuh luka. Terus setiap kali yang disaksikan selalu bicara itu sama orang lain. Karena kita tersentuhnya oleh tusukan-tusukan orang gitu ya. Dan juga real sih memang gitu. Tapi kita tersentuh juga nggak sih dengan sentuhannya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada nggak sih? Tapi atau kita sudah terlalu dingin deh, terlalu sakit atau bagaimana ya? Sampai nggak bisa lagi mempermuliakan nama Tuhan. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ingat, kuduskan hari Sabat. Saya bicara hari Sabat ya, kita tahu secara teologi itu perdebatannya itu bisa kemana-mana sampai yang menurut saya itu rada untuk apa ya gitu. Ada orang perdebatkan jadi bagaimana ya kalau Minggu itu
boleh nggak kita naik public transportation gitu. Ini gimana sih ini debat sahabat kok kayak begini gitu. Nggak boleh naik apa ya pesawat lah, nggak boleh ini. Sebetulnya intinya apa sih ini? Sahabat ini intinya apa gitu ya? Memang saya setiap kali membicarakan tentang ini ya, hukum-hukum Allah bisa ada kebahayaan legalis as usual ya, as usual. Legalis ya, kita jadi apa ya, nggak tangkep intinya itu apa ya, substansinya apa, tapi terus kemudian masuk di dalam observasi yang sifatnya itu superficial gitu, superficial, permukaan deh. Akhirnya kita jadi seperti kayak kita orang-orang Kristen yang taat, tapi sebetulnya itu eksternal, bukan internal, bukan dari dalam hati. Wah, saya takut sekali ya saya dengan jenis kerohanian yang kayak begini loh. Sudah juga better kritis gitu. Kegiatan menggebu-gebu untuk Tuhan, tapi nggak ada sukacita di dalam kehidupannya, nggak ada gitu. Eksternal saya, keagamaan itu eksternal gitu. Burnout sebetulnya gitu. Nggak bisa menikmati apa yang dikerjakan ya, ini untuk apa ya kerohanian kayak begini, bukan itu maksudnya. Itu observate sahabat gitu ya, ini toko saya tutup semua gitu ya, semua gitu. Saya bahkan nggak pergi ke restoran, tau gak sih, waktu Minggu saya masak sendiri gitu ya. Dan tahu nggak bahannya nih, ini sudah dibeli Sabtu ya, bukan Minggu ya, saya nggak ke pasar waktu Minggu gitu ya. Lalu terus apa gitu ya, saya bukan sarkas ya, saya jangan salah mengerti gitu. Ada orang yang melakukan ini dari dalam hatinya, ada ya. Bukan berarti orang yang melakukan yang saya sebut tadi itu ini ya, eksternal semua. Enggak juga, ada yang melakukan dari dalam hatinya. Tapi saya percaya juga ada yang melakukan itu externally. Lalu bangga lagi ya, bangga itu dengan observant sahabat yang seperti itu. Pertanyaannya, sebetulnya ini sahabat ini diberikan Tuhan untuk apa sih? Nah, ini ada teolog dia bilang, ini namanya sanctuary of time, sanctuary of time. Nah, ini istilah menarik sih. Mungkin kita nggak terlalu paham dengan ini, tapi saudara tahu itu apa? Di Alkitab ya, di Alkitab itu orang kalau dia bersalah, lalu dia ke bait Allah, dia minta sanctuary di sana, dia nggak boleh dibunuh saya di situ. Itu namanya sanctuary gitu, ya untuk kita mungkin kurang bisa mengerti ya, tapi ya misalnya kayak di orang itu di dalam satu keadaan yang bahaya dikejar-kejar, terus dia masuk ke gereja gitu ya, itu nggak boleh dia apa-apain itu namanya sanctuary gitu, dia klaim sanctuary, ya dia aman di sana gitu, ya. Itu ada cerita ini ya, orang sudah masuk ke gereja, sudah di gereja dibabat juga, gereja dibakar, gila ya itu, makanya itu sesuatu yang horrible gitu, terrible. Karena apa? Ya karena itu supposed to be sanctuary. Tapi kita biasanya lebih mengerti konsep sanctuary ini di dalam pengertian place kan ya, sanctuary of place gitu. Jadi ini dikejar-kejar, lari-lari, akhirnya dia ketemu katedral, dia masuk di situ, dan akhirnya dia klaim sanctuary. Oke, ini nggak boleh lagi gitu ya, nggak boleh karena dia sudah ada di tempat yang aman itu ya. Nah, Patrick ini bicara tentang sanctuary of time, ya sanctuary of time. Kita membicarakan tentang bagaimana orang itu mengalami perteduhan secara waktu. Ya. Hidup sehari-hari itu banyak kejar-kejaran ya, banyak restless ya, restless itu. Kita di Uber ya, memang ini BSD ya, nggak se-restless Jakarta itu. Jakarta rada lain, ini kan lebih sanctuary gitu ya, lebih ada hijau-hijau. Perhaps better sih ya, tapi ya sooner or later akan jadi restless juga, namanya juga hidup di kota gitu. Restless ya. Di dalam restlessness of time ini ya, kita perlu sanctuary di mana bukan cuma slow down saya, bukan. Slow down is one thing, ini bukan cuma sekedar tempo saya, bukan. Tapi kita bisa restful di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya hidup ini terlalu cepat, saking cepat ya, sampai waktu kita itu di dalam saat yang katakanlah pace-nya itu lebih slow ya, kita jadi gelisah. Aneh nggak sih saya? Saya ambil contoh sederhana ya, ini orang lagi biasanya di Jakarta itu sibuk gitu ya, banyak kerjaan gitu, terus kemudian dia traveling di satu tempat yang hijau, tenang gitu ya, terus dia gelisah gitu, saya mesti ngapain ini dia? Akhirnya air ledeng nggak rusak, dia jebol-jebolin supaya dia bisa benerin lagi gitu ya. Ada kerjaan selimut nggak kenapa-kenapa sama dia dibongkar, dia pasang lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya produktif gitu ya, hidup ini harus produktif gitu.
Loh, dia lagi ngapain sih sebetulnya gitu? Lagi liburan gitu. Lagi liburan, tapi lagi liburan pun tetap harus ada meaningful gitu ya misalnya hidupnya, nggak boleh ada istirahat gitu. Ya kita sudah sakit besok berarti ini orang kayak begini ya sakit gitu. Tapi sebetulnya yang bikin kita restless itu apa sih saya? Sudah perhatikan ini ya. Kita itu seringkali nggak sadar, kita klaim bahwa waktu yang ada pada kita itu adalah milik kita gitu. Itu sebenarnya yang bikin restless gitu. Kita susah untuk mendedikasikan waktu ini sebetulnya adalah waktunya Tuhan. Punyanya Tuhan, dan Tuhan akan bekerja. Memang melalui kita, bukan dengan kita lazy, nggak ngapain, bukan. Tapi agendanya Tuhan, deadline-nya Tuhan, ya semuanya itu dari Tuhan itu. Tapi di dalam keseharian kita nggak biasa mikir kayak begini. Kita biasanya mikir ya ini deadline-nya dari bos pimpinan saya, atau perhaps saya sendiri yang kasih deadline, atau saya kasih deadline ke orang lain. Ya, kita menggunakan waktu sebagaimana kita pikir ini yang benar harusnya kayak begini gitu. Sekali lagi ya saya bukan berarti mengatakan kita nggak perlu pikir apa-apa tentang waktu kita, bukan itu terus kita nganggur-nganggur. Bukan ke sana itu. Tapi ini adalah sikap hati ya, di mana kita itu merasa memiliki waktu kita gitu. Nah, maka waktu Minggu ya, saudara datang ke gereja ya, itu kita dilatih ya, hidup ini bukan milik saya gitu. Waktu ini bukan milik saya. Ini adalah waktunya Tuhan itu. Nah, ini saya terusin sedikit ya. Kenapa orang waktu itu ya, setelah post Covid, hopefully sekarang sudah nggak terlalu relevan ya, hopefully. Tapi kenapa orang post Covid masih ada yang nggak mau datang ke gereja? Masih tetap mau ikut kebaktian online aja di rumah. Kenapa sudah? Karena ya sudah di dalam kebaktian kayak begitu ya, itu saya bisa tetap menguasai waktu saya. Saya nggak harus serahkan kepada Tuhan. Kalau saya lagi dengerin khotbah, ya sebentar lagi kepingin, di kulkas masih ada rujak ya, belum selesai. Pause dulu gitu, pause. Waktu saya, I do as I please gitu. Tuhan tunggu sebentar ya. Rujak dulu Tuhan, makan rujak. Oke, sekarang dengar khotbah. Oh sebentar. Ini kayaknya saya main-main dulu lah sama anak gitu kan. Bisa di-pause ya, bisa di-pause. Coba saudara di sini, coba ini sekarang, saudara pause saya. Nggak mungkin saudara pause saya. Saya akan jalan terus. Saudara nggak bisa, sebentar. Saya mau kencing dulu. Boleh nggak ya? Ntar 5 menit aja gitu. Oke, silakan kencing dulu, saya diam gitu. Nggak ada kayak begini. Saudara nggak memiliki waktu ini gitu. Saya juga nggak sebetulnya, nggak. Saudara dan saya nggak memiliki waktu ini, dan itu namanya sanctuary of time. Saudara dibebaskan. Dibebaskan dari siapa? Perhaps dibebaskan dari saudara sendiri. Saudara bebas dari saudara. Kita itu kadang-kadang jadi Fir'aun di dalam kehidupan kita. Fir'aun itu kita sendiri. Fir'aun yang menjajah itu ya kita. Gitu. Lalu kita dipecutin oleh siapa ya? Oleh saya sendiri. Gitu. Dengan semua agenda saya, dengan kita punya deadline, dengan kita punya ini. Lalu kemudian Sabat itu mau mengatakan apa? Stop. Ya, hidup ini waktunya itu bukan milik kamu, milik saya. Gitu. So try itu dikit ini, belajar. Gitu. Nah ini bukan dualisme by the way saya, karena ditafsir dualisme ntar keliru itu bukan. Karena kalau kita bisa ya mengkonsekrasi waktu dan tempat ini ya bagi Tuhan, dan kita diharapkan dari praktek ini terus kemudian liturgi ini saya, ini masuk ke dalam keseharian kita gitu. Saudara ngurusin tumpukan kertas atau di komputer or whatever ya, kita belajar iya ini pun juga bukan waktu saya, ini pun juga waktunya Tuhan. Saudara worshiping God in the midst of your business gitu. Karena kita bisa menghadirkan liturgi hari Minggu ini masuk kepada keseharian kita gitu. Tapi liturgi ini dulu ini mesti beres gitu. Kalau liturgi di hari Minggu ini sendiri nggak beres ya, kita gagal untuk consecrating time untuk Tuhan ya, kita mau tetap sovereign, kita tetap mau mengendalikan waktu ini as I please, sebagaimana itu menyenangkan saya ya. Dan ya kita akan ya restless gitu. Nggak ditebus ntar keseharian. Atau mungkin paling mentok ya dualis ya. Waktu di hari Minggu kelihatan seperti restful, memuji Tuhan. Waktu Senin sampai Jumat atau Sabtu restless. Ya, waktu Minggu lagi hidup itu bukan tentang uang ya. Waktu Senin sampai Jumat ya uang lah ya gitu misalnya.
mondar mandir kayak orang skizofren kayak begini ya. Hidup ini mesti mencari muka Tuhan. Waktu di dalam senam, enggak, mesti mencari mukanya bos. Gak bisa mencari mukanya Tuhan. Apa itu? Enggak jelas Tuhan di sini. Skizofrenik sudah hidupnya gitu. Balik lagi ya. Apakah orang yang seperti itu bukan sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya? Dengan hidup yang skizofrenik itu gitu. Bagaimana orang akan mempermuliakan nama Tuhan ya? Bagaimana Tuhan dideklarasikan ke seluruh bumi ya, dengan kehidupan skizofrenik kayak begini, so. So, sanctuary of time ya, so. Mungkin waktu pertama ya kita belajar untuk menyangkal diri gitu, menyangkal diri, belajar untuk mengatakan bahwa ya ini bukan waktu saya. Saya mesti berhenti dari ordinary things, hal-hal yang biasa saya lakukan. Mungkin mirip seperti kayak tadi ya, ilustrasi orang yang lagi traveling sibuk-sibuk sendiri, akhirnya selimut nggak kenapa-kenapa, dia cuci lah, apa dia mungkin mirip juga gitu, mungkin. Waktu kita minggu ya, ini kapan nih selesai nih kebaktian? Dia khotbah ini mau berapa jam sih sebetulnya gitu. Kenapa sih saya yang dengar? Kenapa sih dia ngomong terus gitu ya? Kapan giliran saya yang ngomong dan orang lain dengerin? Mungkin saya. Mungkin kita mulai gelisah, kapan saya didengarkan? Kenapa di sini saya harus mendengar gitu? Dan seterusnya. Tapi itu pembersihan ya, itu cleansing untuk kehidupan saudara dan saya gitu. Nah, kita harus melihat kontras di situ ya dengan kehidupan sehari-hari. Waktu sehari-hari mungkin saudara adalah orang yang banyak didengarkan. Ya, orang mendengarkan saudara waktu masuk ke sini, saudara mesti mendengar, menyangkal diri gitu. Tapi kalau saudara berhasil ya di dalam pembentukan liturgi ini, then hopefully waktu di dalam keseharian saudara jadi bisa mendengar orang lain loh. Saudara hopefully juga bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara gitu di dalam keseharian kita. Saudara jadi peka kehendak Tuhan gitu. Oh ini ya firman Tuhan bilang gini, kita jadi bisa dengar, bisa sensitif gitu. Tapi kalau kita suka ngomong terus bagaimana bisa mendengar? Ini cuma satu aspek kecil saja ya. Dan masih banyak lagi contohnya seperti sanctuary. So waktu di sini dibilang remember ya, itu istilah remember di dalam pengertian Alkitab itu bukan sekedar mengingat-ingat, nggak lupa gitu ya. Tapi remember itu bukan seperti kayak orang modern yang mengingat ya, sama seperti waktu kita perjamuan kudus ya, mengingat Kristus itu bukan cuma ingat, oh ya dulu Yesus pernah mati. Maksudnya kalau ingat kayak begini orang nggak percaya pun juga bisa ingat deh bahwa nama Yesus itu pernah ada di dalam dunia dan dia pernah disalib gitu. Itu bukan cuma orang Kristen kali yang bisa ingat seperti itu. Tapi ini bicara tentang observance yang aktif ya. Saudara belajar untuk dengan aktif ya menikmati pemberian Tuhan. Karena Sabat worship ini bukan torture bukan, tapi ini adalah kado yang dari Tuhan. Kita bisa menikmati nggak sih itu apa ibadah ini ya, kehadiran Tuhan? Kita menikmati nggak? Atau kita gelisah? Kita melihat hari Minggu ini ya, waktu saudara boleh berhenti, bukan harus ya, tapi boleh berhenti. Saudara melihat ini burden, ini beban, atau ini kado dari Tuhan gitu. Menarik, kalau sudah baca di dalam bagian ini ya, ini dikaitkan dengan theology of creation kan di sini ya, karena Tuhan bilang itu apa? Dia mencipta 6 hari, dia berhenti pada hari yang ke-7. Ini kan ngomongin creation kan, penciptaan gitu. So berarti apa saya? Berarti observing Sabat itu adalah for the good of creation. Itu adalah untuk ciptaan. Makanya kalau sudah baca di sini ya, ini bukan hanya untuk orang Israel. Ini satu mandat yang diberikan bagi seluruh bumi ya. Bahkan bukan cuma manusia, hewan juga gitu. Berarti ini kosmik ya, resa ini kosmik gitu. Orang percaya, bukan orang percaya, orang Kristen nggak Kristen diundang untuk rest ya. Ini untuk mencegah chaos ya. Chaos balik lagi ke kekacauan ya. Ini Tuhan kan mencipta dari chaos to order ya, dari kekacauan
kepada keteraturan nih. Waktu kita nggak menghargai hari Sabat, kita itu menghancurkan ciptaan ini. Nah, saudara mungkin ini ya, kesulitannya adalah kok bisa ya saya menjaga keteraturan ciptaan, ya saya mencegah chaos itu nggak menghancurkan, yaitu justru dengan nggak melakukan pekerjaan itu. Nah, maksud saya, kalau saudara saya sedang berperang dengan kuasa chaos gitu ya saudara aktif melakukan apa gitu kan ya untuk mencegah chaos, namanya juga peperangan gitu kan. Tapi ini mencegah chaos, mencegah kekacauan, the spread of chaos, justru dengan berhenti melakukan, dengan berhenti dari pekerjaan. Ya, bagaimana ya menjelaskannya itu? I think jawabannya sederhana ya, itu apa? Dunia kita ini memang seringkali melakukan ya, banyak melakukan. Tapi melakukan yang mirip kayak rat race. Yang nggak tahu sebetulnya ujungnya apa dan untuk apa, manfaatnya apa gitu. Kalau pengkhotbah bilang ya itulah segala sesuatu itu sia-sia, meaningless gitu. Hebel, melayang lenyap, nggak tahu itu mau kemana gitu. Orang kerja susah ya, lalu terus kemudian dia banting tulang akhirnya dia sakit lah, lalu ya dia berhasil kumpulkan banyak uang, akhirnya di store uangnya semua ke dokter. Kasihan ya, kasihan gitu. Tuhan nggak even kasih karunia kepada dia untuk menikmati hasil kerja kerasnya itu. Ya ini yang dibilang pengkhotbah meaningless itu ya ini. Gitu. Dia pikir dia in control ya, dia pikir dia kerja, nanti terkumpul terus dia bicara seperti yang dicatat di dalam Lukas ya. Hai jiwaku, lihatlah berapa banyaknya harta yang tertumpuk padamu. Sekarang bersuka-sukalah, makan minum. Tuhan bilang hari ini lu mati. Gak ada itu bersuka-suka. Saya yang tentuin. Your time itu belongs to me, not belongs to you, bukan gitu. Memang lu siapa gitu. Hari ini ya engkau mati, bukan hari ini engkau bersuka-suka makan. Siapa yang tentuin dia? Bukan kita, bukan saudara dan saya. Ini waktunya Tuhan, kairosnya itu diatur oleh Tuhan. Termasuk kairos untuk menikmati itu juga bukan kita yang sovereign. Bukan kita yang berdaulat, itu Tuhan yang memberi, lagi-lagi Tuhan yang memberi. Bukan saudara yang merampas karena saudara entitled. Saya sudah bekerja, saya sudah bersusah-susah terlebih dahulu, maka sekarang saatnya saya bersenang-senang gitu ya. Siapa kamu? Lu siapa memangnya? Nah ini loh saya, consecration of time ya. Kalau sudah mengerti Sabat dan sudah mengerti apa artinya melayani Tuhan, itu juga bukan waktumu, itu waktunya Tuhan. Kapan saudara diberi kesempatan untuk dimuridkan, kapan saudara belajar firman Tuhan, kapan saudara berdoa, kapan saudara besuk orang lain, kapan saudara membagi dan seterusnya. Itu bukan waktumu, itu waktunya Tuhan, karena kita ini observing Sabat. Masih banyak sebetulnya yang kita bisa bahas tentang Sabat ini, salah satu perintah yang menarik itu ya. Tapi I think untuk hari ini ya kita bisa berhenti di sini. Saya pikir poin terakhir ya. Kita tahu Sabat itu diberikan oleh Kristus ya. Sebetulnya seluruh hukum kita nggak bisa tidak, kita harus mengaitkannya dengan Kristus. Ya. Waktu kita bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita melihat kegagalan kita memuliakan Bapa ya. Lalu kehidupan kita ini kontras dengan kehidupan Kristus yang gak pernah fail mempermuliakan Bapanya, yang bukan cuma memberitakan Allah tapi dia sendiri gak mencerminkan kehidupan itu, bukan, tapi kehidupannya itu adalah kehidupan yang dia beritakan ya. Demikian juga waktu kita bicara tentang Sabat, waktu kita bicara tentang rest, Yesus bilang ya, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, kamu semua yang restless, kamu semua yang ikut rat race di dalam dunia ini, yang gak jelas hidupmu itu untuk apa, putar terus tapi gak tahu kemana ya. Kamu semua datanglah kepadaku, I will give you rest. Menarik Yesus ya. Kayaknya kalimat Yesus ini seperti kayak gak cocok ya untuk dunia modern gitu. Mungkin saya lebih cocok, come unto me, I will give you productivity gitu.
Gak ada, ayat itu gak ada loh, bener loh. I will give you productivity. I will give you speed. I will give you faster speed gitu ya. 5G, 7G gitu. Gak ada, itu gak ada. I will give you rest. Lalu kita orang modern, give me rest. Saya nggak perlu itu Tuhan. Saya perlu speed lebih cepat ini. Deadline-nya nggak ke Uber soalnya gitu. Kamu kasih rest, makin terlambat dong saya Tuhan gitu. Ya inilah gitu. Kita jauh ya, jauh dari apa yang ditawarkan Tuhan. Padahal itu sebetulnya yang betul-betul kita perlu. Again, saudara jangan mengerti istilah rest di dalam pengertian laziness, idleness, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, ya, hidup kayak loser kayak begitu. Bukan itu, bukan. Ini bicara sikap hati, Ini bicara tentang disposisi hati, ya. Hidup ini bisa resting nggak? Termasuk waktu saudara paling sibuk, saudara menikmati anugerah Tuhan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di dalam keterbatasan waktu kami bisa membicarakan sebagian kecil daripada kelimpahan firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh rendah hati, mengalami, menaati apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Kami masuk di dalam kehidupan, di dalam segala kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan. Bukan seperti yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi seperti yang diberikan oleh Tuhan. Beri kepada kami iman, kepercayaan, kerendahan hati untuk taat, dan ketekunan di dalam melakukan Taurat Tuhan. Terima kasih Engkau yang memampukan, Engkau yang menolong kami. Ajar kepada kami untuk melakukannya dengan sukacita, sebagai kesukaan di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.